Halo Sobat Bisnis, jelang akhir tahun, penetapan upah minimum untuk provinsi, kabupaten, atau kota selalu dinanti-nanti oleh pebisnis maupun pekerja. Pekerja menginginkan perubahan dari penetapan upah minimum ini dapat melampaui 2 digit, sementara pekerja menginginkan bahwa penetapan upah minimum ini tidak mengganggu iklim investasi maupun dunia usaha. Lantas bagaimanakah dinamika pembahasan dari penetapan upah minimum tahun 2024? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Seperti biasa kita akan membahasnya bersama dengan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Mbak Sari. Mbak Sari, apa kabar? Baik, Mbak Sari, ini jelang akhir tahun tuh selalu diwarnai dengan pembahasan berkaitan soal penetapan upah minimum. Bahkan seringkali juga diwarnai dengan aksi unjuk rasa, penolakan dari pekerja maupun pebisnis. Nah, bagaimana nih pembahasan penetapan upah minimum untuk tahun 2024? Apa saja kemudian faktor-faktor yang kemudian menjadi pembahasan yang cukup serius? seperti kita tahu bahwa sampai 21 November atau deadline pengumuman UMP di tingkat provinsi, masih ada perbedaan antara keinginan serikat buruh dengan upah yang ditetapkan oleh provinsi. Serikat buruh menginginkan kenaikan sampai 15%. Tetapi kita lihat ada beberapa provinsi yang menetapkan kenaikan UMP masih jauh di bawah itu. Seperti misalnya Sulawesi Barat menginginkan kenaikan hanya 1,5%. Kemudian Jawa Timur juga kenaikannya sudah diumumkan hanya sekitar 6%. Terus ada juga Jawa Barat yang mungkin kisarannya kenaikannya hanya di sekitar 4% gitu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang tahun ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya juga itu selalu memunculkan keberatan dari serikat pekerja, meskipun itu sudah ditetapkan, sudah dibahas melalui Dewan Pengupahan Daerah yang di atas kertas itu tripartit, jadi ada unsur organisasi pengusaha di situ, ada perwakilan serikat buruh, ada pemerintah dan pakar gitu. Tapi kenyataannya memang sampai itu ditetapkan pun masih ada kesenjangan gitu antara keinginan serikat buruh dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Di tahun untuk pengupahan di tahun 2024 kan menggunakan peraturan yang terbaru gitu kan Mbak di tahun 2024 ini. Nah, apa yang kemudian menjadi perbedaan? Apakah ini juga kemudian akan mempengaruhi dalam perhitungan pengupahan tersebut? Apa saja sih faktor-faktornya? Iya. Pertama, hal yang sama itu inflasi, pertumbuhan itu sudah pasti masuk. Yang berbeda adalah indeks tertentu ya, yang di dalamnya itu mengandung penyerapan tenaga kerja di daerah setempat, kemudian upah rata-rata dan kondisi tertentu yang relevan dengan situasi ketenaga kerjaan di daerah setempat. Gitu. Itu yang membuat regulasi pengupahan kali ini berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya gitu. Latar belakang kemudian faktor-faktor itu kemudian dimasukkan dalam formulasi penghitungan penetapan upah ya adalah karena kondisi di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi indeks tertentu itu akan mempertimbangkan kondisi yang unik tadi di setiap daerah gitu, dan itu akan merangkum fleksibilitas yang ada di setiap daerah gitu. Jadi untuk meminimalisir antara kesenjangan dan juga memberikan kepastian gitu ya bagi pekerja maupun juga bagi para pebisnis begitu kan Mbak. Ya. Tapi kalau kita dilihat dari yang ada di lapangan sendiri, dari sektor-sektor industri yang ada gitu kan, sektor industri yang padat karya gitu kan Mbak, kita melihat masih terdapat unsur untuk kemudian melakukan pemulihan ekonomi sendiri gitu kan. Nah, bagaimana dari formula penetapan upah minimum tersebut, apakah dapat kemudian mendongkrak pertumbuhan ekonomi nantinya? Iya, kalau upah naik otomatis konsumsi masyarakat juga naik ya.
Nah, kalau konsumsi masyarakat naik, itu juga otomatis akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi juga gitu. Karena bagaimanapun kan konsumsi masyarakat itu kan kontribusinya sekitar 50% ya terhadap produk domestik bruto gitu, alias yang paling besar gitu. Jadi, kalau upah minimum naik, otomatis ya itu akan mengungkit pertumbuhan ekonomi juga. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi pebisnisnya juga hitung-hitungannya suka rigid gitu ya, pertimbangan-pertimbangan dan lain sebagainya seperti apa? Iya, bagaimanapun upah buruh itu adalah cost untuk pengusaha ya. Jadi ketika upah buruhnya naik, otomatis ongkos produksi mereka juga naik gitu. Kalau ongkos produksi naik kan ini juga beban gitu, dan bagi itu akan korporasi gitu ya. Iya, itu akan membuat margin mereka jadi menipis gitu. Ya memang itu selalu jadi ini ya, pertentangan ya, dua hal yang memang di satu sisi kenaikan upah minimum itu akan menguntungkan buruh, itu pekerja, tapi di sisi lain akan jadi beban untuk pelaku usaha gitu, dan pekerjaan semuanya adalah ya bagaimana mencapai titik temunya di sini. Oke, Mbak, kalau kita melihat Indonesia ini tuh sangat banyak sekali para pekerja-pekerja yang produktif begitu kan. Tapi di sisi lain bahwa untuk formula pekerja formal dan juga informal kan juga cukup besar gitu ya. Kalau informalnya sendiri bahkan bisa mencapai 60% gitu kan. Sementara kita lihat dari sisi pendidikannya. Pendidikan untuk para pekerja di lulusan sekolah dasar itu bahkan 40% sendiri. Ke depan apakah bisa bahwa penetapan upah pekerja ini didasarkan pada keahlian dari masing-masing pekerja tersebut? Iya, saya yakin bisa gitu. Cuma solusinya jangka panjang gitu. Kita harus mendorong anak-anak masuk ke pendidikan tinggi atau minimal kejuruan gitu. Dan pekerjaan rumah kita adalah bagaimana membuat biaya pendidikan itu tidak mahal. Kemudian kualitas pendidikannya harus baik, dan orang tua anak-anak tadi penghasilannya harus cukup supaya bisa menyekolahkan anaknya. Ya. Nah, dengan kualitas pendidikan yang baik, biaya pendidikan yang bisa dijangkau, saya yakin akan mencetak SDM yang mumpuni, punya keahlian yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu, dan akhirnya itu nanti akan bermuara ke pengupahan yang memang sesuai keahlian. Jadi ke depan tetap itu adalah harapan gitu ya Mbak ya, untuk kemudian SDM yang berkualitas. Juga tantangan ke depan juga semakin beragam gitu kan, apalagi ada kesenjangan yang harus kita mampatkan gitu kan untuk pengupahan tersebut. Lantas Mbak, kita tidak bisa menafikan ini, di tahun 2024 kita akan menghadapi tahun politik, walaupun saat ini juga masih berjalan gitu tahun politiknya. Namun khusus untuk daerah-daerah bahwa pilkada juga masih akan berlangsung di tahun 2024. Sementara pengupahan sendiri juga ditentukan oleh daerah gitu kan. Apakah kemudian pengupahan ini juga bisa diwaspadai adanya penetapan upah ini sebagai kendaraan untuk kemudian bermanuver politik bagi kepala daerah di Indonesia? Ya, bisa jadi. Karena bagaimanapun petahana atau partai berkuasa di daerah-daerah setempat itu pasti menginginkan mendulang suara yang tinggi kembali ya. Dan bagaimana memikat calon pemilih adalah salah satunya dengan memberikan kebijakan yang populis gitu. Misalnya dengan menetapkan pengupahan yang kenaikan pengupahan yang tinggi gitu. Nah, kalau kepala-kepala daerah ini menetapkan upah yang tinggi atau terlalu tinggi gitu, itu kemungkinan yang bisa memicu resistensi dari kalangan pengusaha sendiri gitu. Karena ya kembali lagi, upah yang naik tinggi itu adalah beban bagi kenaikan beban bagi pelaku usaha. Dan saya kira juga tantangannya masih di luar politik juga masih ada lagi gitu. Misalnya inflasi yang kelihatannya kita masih belum tahu ya apakah ke depan akan mereda gitu, dengan masih ada gejolak geopolitik yang mungkin akan meningkatkan harga energi sehingga inflasinya naik gitu. Dan ya di sisi serikat pekerja mungkin
akan meminta kenaikan UMP lebih tinggi lagi gitu kalau inflasinya memang masih tinggi. Berbicara soal tantangan ke depannya, berkaitan soal bagaimana nantinya untuk memberikan atau pembahasan berkaitan soal penetapan upah minimum di tahun-tahun ke depannya ini bisa kemudian dapat memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi ataupun juga menjadi terserapnya daya beli masyarakat dan lebih jauh lagi dapat membuka lapangan pekerjaan baru ke depan. Ya, kalau upah minimum yang ditetapkan itu memadai, dengan asumsi begini ya, itu menyenangkan semua pihak gitu. Buat serikat pekerja, kenaikannya itu bisa diterima dan oleh pelaku usaha juga bisa dipenuhi gitu. Ya otomatis konsumsi dari rumah tangga itu akan naik, kemudian juga dari sisi dunia usaha itu juga bisa memacu produksi, ya maka kita akan dapat dua sumber pertumbuhan di sini gitu, dari konsumsi rumah tangga sama dari kegiatan produksi ya, yang itu juga bisa memacu ekspor lah kalau pelaku usahanya itu berorientasi ekspor gitu. Oke. Dan tentunya semoga penetapan upah minimum untuk tahun 2024 ini dapat menjadi kebijakan di jalan tengah, bisa menyenangkan bagi pekerja maupun dari para pengusaha sendiri. Terima kasih sekali Mas Hari atas waktunya, dan tentu saja ulasan kita ini juga telah terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.